Ada peribahasa yang bilang dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Sebenarnya kita nggak akan bahas tentang perkara hati. Kita mau ajak kamu ke perairan Indonesia Timur yang punya banyak harta karun, tapi nggak banyak diketahui orang. Di Ambon itu udah banyak ekspedisi dari tahun 1800. Tapi kalau mau dilihat siapa yang melakukan, itu semuanya dari luar negeri. Gitu. Mereka bela-belain datang ke kita gitu loh. Bela-belain datang dari jauh, dari Denmark, dari Belanda, kan? Dari Prancis, dari Amerika. Mereka keliling dunia. Masa kita lautnya yang dekat sama rumah kita sendiri kita nggak tahu apa-apa? Sudah siap? Ayo kita menuju dasar laut bersama Yosmina Tapilatu dari Pusat Penelitian Laut Dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Lima tahun pasca Perang Dunia Kedua berakhir, sebuah kapal bernama Galatea bergerak dari pelabuhan di Copenhagen, Denmark bersama 120 orang awak kapal. Setelah berbulan-bulan berlayar, mereka tiba di Laut Banda. Bukan untuk menginvasi Indonesia yang baru merdeka, tapi untuk meneliti lubuk dan palung di laut dalam di sana. Hasilnya, para ilmuwan yang ikut ekspedisi ini berhasil mengungkap keberadaan fauna misterius penghuni ribuan meter laut dalam. Di kawasan timur Indonesia, terutama secara lebih spesifik di Laut Banda, itu merupakan satu-satunya wilayah laut dalam tropis yang dikelilingi dan di atasnya bertebaran pulau-pulau kecil. Kalau untuk perbandingan sih sebenarnya mungkin yang agak sedikit lebih dekat dengan Laut Mediterania ya. Karena kan dia lebih tertutup itu di selatan Prancis. Tapi kalau yang di lain itu rata-rata di laut lepas. Jadi mungkin itu yang keunikan-keunikan laut kita. Ekspedisi Galatea juga bersejarah bagi penelitian bakteri laut dalam. Soalnya ahli mikrobiologi laut Profesor Claude Zobel dari University of California jadi ilmuwan pertama yang meneliti bakteri laut dalam. Sama seperti Profesor Zobel, Yosmina Tapilatu juga tergila-gila dengan bakteri laut dalam, khususnya di perairan Indonesia Timur yang terbentang dari Selat Makassar, Laut Banda, Laut Sulawesi, dan sebagian Samudra Pasifik. Dia itu menguraikan sisa-sisa yang ada di laut. Jadi misalnya ada bangkai nih, ada bangkai yang turun dari permukaan laut, bangkai ikan atau organisme lainnya. Kalau misalnya tidak ada bakteri yang menguraikan, itu bakalan penuh, tapi kan ternyata tidak. Nah, yang kita sampai saat ini belum menyadari pentingnya peran mikroorganisme laut dalam kehidupan kita, itu 50% dari kadar oksigen yang kita hirup setiap hari itu dihasilkan oleh mikroorganisme laut. Bakteri sebenarnya bisa ditemukan di mana saja, di udara, tanah, rambut, bahkan di dalam perutmu. Tapi di dasar laut, bakteri punya sifat yang unik karena bisa beradaptasi dengan sangat baik terhadap tekanan air. Misalnya di Laut Banda, yang punya palung terdalam di Indonesia dengan kedalaman lebih dari 7 km. Karena belum banyak dieksplorasi, kita informasinya masih terbatas mengenai bakteri laut, terutama bakteri laut dalam di wilayah Indonesia atau di kawasan timur Indonesia. Itu ada kemungkinan kita akan menemukan bakteri laut yang mampu menghasilkan senyawa-senyawa baru yang mungkin bermanfaat. Bukan saja untuk aplikasi bioteknologi seperti misalnya industri pakan ternak atau industri pangan, tapi juga industri farmasi. Itu kemungkinannya masih sangat terbuka. Dan itu yang membedakan sebenarnya antara bakteri yang di terestrial dengan bakteri yang di laut. Karena ya terpulang dengan kondisi adaptasinya tadi itu. Salah satu contohnya adalah bakteri yang identik dengan bakteri Basilicus mojavensis yang diketahui mampu menghambat pertumbuhan sel kanker leukemia. Yosmina menemukannya setelah mengambil sampel dari 3 lokasi dengan kedalaman berbeda di Laut Arafura, laut yang berada di antara Pulau Papua dan Australia. Meski begitu, wilayah perairan timur Indonesia sangat jarang diteliti ilmuwan kita.
Penelitian Yosmina menemukan hanya ada 8 artikel ilmiah tentang bakteri laut dari Laut Banda dan Teluk Ambon sepanjang 7 dekade terakhir. Artinya, setiap 10 tahun hanya ada setidaknya 1 artikel ilmiah yang terbit. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dihasilkan dari perairan Indonesia bagian barat. Itu membuktikan bahwa eksplorasi bakteri laut di kawasan timur Indonesia itu belum ada apa-apanya dibandingkan yang di barat. Yang di barat mereka bahkan mungkin ada beberapa bakteri yang sudah sampai pada tahap lanjutan ya. Yang di kita aja eksplorasinya itu masih jarang gitu. Kalau mau bahkan kalau nggak bisa dibilang tidak ada gitu. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.